Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin masih banyak gitu ya yang menyayangkan hasil daripada laga semalam. Ada yang meren-meren gitu. Ini mah ada yang mengharapkan ya kalau tidak menang tadinya minimal draw gitu ya. Kalaupun memang tidak bisa draw, kalau kalah ya ente tilu teuing gitu, minimal 1-0 atau 2-0. Kalau 3 mah berat cenah. Nah, ini memang sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Remontada di GBLA bisa terjadi, tapi ya dengan beberapa syarat yang berlaku gitu ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya memperbaiki skema permainan tidak seperti semalam. Lalu yang kedua, mungkin ada beberapa pemain yang dirotasi dulu gitu ya, yang mungkin si A yang kemarin main di cadangin dulu aja gitu ya, atau beberapa skema yang lainnya yang mungkin seperti yang biasa dilakukan Boyan Hodak di GBLA, karena GBLA masih terangker lah gitu ya sejauh ini di Liga 1 atau di Super League, karena kita belum pernah kalah di GBLA baik itu di Liga Domestik maupun di Liga ACL 2 teman-teman sejauh ini atau di musim ini. Nah, ini juga menarik gitu ya, membaca beberapa komentar, sharing dari teman-teman Bobotoh, masukan dan lain sebagainya yang sudah kita rangkum, ternyata menuju ke beberapa pemain yang memang sepertinya agak dispesialin gitu ya oleh Boyan Hodak. Di antaranya Uliam Baros, katanya nah Uliam Baros ya terdiganti-ganti padahal udah kelihatan begini, katanya kelihatan begitu, kurang maksimal, dan ya beberapa hal yang memang maklum gitu ya, dimaklumin saja. Bobotoh mengatakan hal-hal yang agak negatif karena ya kekesalannya, tapi tidak menuju ke sara gitu ya, tidak hanya ya mengungkapkan kekecewaannya saja. Lalu yang kedua, Berginho seharusnya masih terus dimainkan katanya, karena lumayan lah gitu ya untuk lompatan, untuk dribbling bola sepeninggal Beckham, kan Beckham nggak main gitu ya, jadi Berginho bisa hidup katanya di situ. Ya lebih baik terus Berginho yang dimainkan, Uliam Baros yang dicadangkan. Tapi nah katanya ini seakan-akan dianak-emaskan Boyan Hodak katanya gitu ya. Ini mah menurut sebagian besar dari Bobotoh gitu ya teman-teman. Lalu juga ada beberapa tipe permainan atau tipe pemain yang memang harusnya ya kalau lini depan katanya sudah mintul, ya lini kedua lah gitu ya, mulai syuting dan lain sebagainya, karena ya ini pun sudah betul teman-teman apa yang dirasakan oleh teman-teman Bobotoh, apa yang dilihat di TV gitu ya, itu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Boyan Hodak teman-teman. Jadi Boyan Hodak pun memang sudah memprediksi sebelumnya gitu ya, bahwa ya Persib Bandung akan kesulitan katanya, karena harus menaklukkan dua hal non teknis katanya. Jadi bukan di atas lapangan saja. Yang pertama, ini hal yang menjadi satu hal paling pokok adalah masalah cuaca katanya. Jadi cuaca di sana itu memperburuk keadaan Persib Bandung. Jadi tenaganya atau staminanya cepat terkuras katanya di sana, dan juga itu yang menyebabkan mungkin semakin terkuras stamina semakin cepat ya fokusnya pun tidak terjaga. Itu yang pertama. Lalu faktor non teknis yang kedua adalah rasa dimana ketika ya rasa percaya diri pemain gitu ya, ketika memang sudah ada gol cepat, nah inilah yang biasanya pemain itu panik dan sedikit tidak mengikuti instruksi selanjutnya. Dan ini juga perlu kita sesali teman-teman, Boyan Hodak selama di Liga Domestik gitu ya, di Super League ini kan di pinggir lapangan tuh wah lumayan lah gitu ya,
berapi-api membara gitu ya, apalagi ada beberapa kesalahannya dia langsung teriak-teriak gitu ngasih arahan di pinggir lapangan. Tadi malam itu tumben gitu ya, hening Boyan Hodak seakan mikir keras tapi tidak tahu gitu ya harus ngapain. Nah ini yang memang kita semua lihat lah di televisi gitu ya, yang mana Boyan Hodak hampir sepanjang pertandingan hanya duduk di bangku pelatih gitu ya, dan ini juga ya agak sedikit membingungkan buat kita bahwa biasanya tuh ada mau itu protes mau itu enggak gitu ya, itu meluapkan emosinya. Tapi semalam Boyan Hodak lebih kalem. Apakah memang peraturan di AFC ini lebih ketat untuk seorang pelatih yang melakukan protes? Nah, kita juga harus berpikir ke situ setidaknya gitu ya, teman-teman. Lalu yang terakhir yang menjadi sorotan bobotoh adalah wasit dari Uni Emirat Arab atau dari UEA ini memang katanya rada-rada, bahkan 90 menit ini nyaris tidak pernah melihat VAR itu digunakan, teman-teman. Jadi perlu kita ingatkan kembali, di babak 16 besar sampai dengan babak final VAR ini sudah bisa digunakan dan memang diwajibkan gitu ya di ACL 2. Namun sayangnya kemarin malam hampir tidak pernah melihat wasit untuk mengecek VAR, karena ada beberapa momen pun yang bisa menjadi satu gol untuk Persib Bandung, diantaranya William Barros yang kumahanya ditincek gitunya sukuna ku bek lawan di depan wasit, tapi wasit tidak meniup peluit. Minimal mah kalau niup peluit ya bisa dicek VAR atau memang bisa langsung diputuskan penalti. Nah ini tidak dilakukan oleh wasit dari Timur Tengah. Punten-punten bukannya rasis gitu ya, tapi wasit Timur Tengah baik itu tim nasional Indonesia yang bermain ataupun klub dari Indonesia yaitu Persib Bandung atau ya klub manapun lah dari Indonesia itu biasanya sok rada-rada gitu ya. Makanya ya wajar lah Boboto juga agak sedikit emosi gitu ya melihat penampilan wasit semalam, dan ini juga ya menjadi pembelajaran sajalah untuk mengantisipasi hal-hal non teknis yang ada nanti di Bandung gitu ya. Tapi di Bandung mah insya Allah ya kita doakan lagi bisa lah untuk remontada mah tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, walaupun sedikit berat harus membalas 3-0 tapi minimal ada perjuangannya di situ, teman-teman. Yang pasti mah kalau bisa gitu ya selama seminggu ini tos lah tapa heula mangga kumaha carana gitu ya untuk Persib Bandung ketika latihan atau bagaimana itu betul-betul fokus, tidak kebanyakan hal-hal yang lain lah gitu ya, teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang memang ya kita merasakan rasa kecewanya gitu ya. Jadi ya kita bahas saja beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi. Ada dua sih itu, satu ini dulu aja ya. Yang pertama, Kang, itu ada masalah di Sijung marah ke media katanya. Masalah apa? Ini yang sudah kita bahas tadi pagi di video sebelumnya sedikit, teman-teman. Jadi Andrew Jung ini memang apa ya, ketika diganti di babak kedua itu kan keluar tuh menuju bangku penonton, bangku pemain mau duduk, dia nendang minuman gelas gitu ya, botol air minum lah, cek ditendang. Nah itu mungkin ya kita semua tahu gitu ya, melihat juga. Namun ada dari CNN Indonesia, ya ini biasa ya lah, portal media online gitu ya, CNN Indonesia menuliskan bahwa Andrew Jung marah karena diganti, katanya merasa kesal. Nah, nggak lama itu Andrew Jung ngomentarin tuh di CNN Indonesia gitu ya. Jadi menurut Andrew Jung itu tidak benar apa yang sudah diberitakan gitu ya. Itu semua omong kosong. Saya marah kepada diri saya sendiri katanya, bukan kepada rekan yang menggantikan saya. Jadi ya itu karena diberitain nggak benar katanya gitu ya. Jadi Andrew Jung marah karena CNN Indonesia tidak memberitakannya tidak sesuai faktanya apa yang dia rasakan gitu, teman-teman. Jadi ya begitulah kalau media ya, kadang suka mengambil kesimpulan sendiri. Lalu yang kedua, kapan skuad Persib pulang ke Bandung, Kang? Sudah pulang, hari ini juga sudah langsung pulang. Ya mun misalkan menang mah meureun aya bonus, tapi ya enggak, memang jadwalnya sudah harus pulang gitu ya hari ini. Lalu selanjutnya,
Duh eta Kang, cing anu ribut di Thailand saha nu mimitiananya bobotoh sanes. Nah, ini ada beberapa versi gitu ya teman-teman, tapi setelah kita cari data, fakta gitu ya, walaupun kita tidak datang ke sana, ini ada langsung dari pemberitaan dari media Thailand gitu ya, yang mana kita dapat ada dua versi lengkap gitu ya. Dari mulai salah satu video yang direkam oleh Bobotoh sendiri melakukan cywar di tengah jalannya pertandingan ke pendukung Ratchaburi FC gitu ya. Nah, mungkin bisa dijadikan satu patokan lah, apakah dari ejekan ini di dalam stadion melebar sampai ke luar stadion. Nah, bisa jadi teman-teman. Jadi di sini ya kita tampilkan full atau bagaimana, kita tampilkan full aja ya. Jadi punten kita minjam videonya, ini bukan buat apa-apa, tapi untuk pembelajaran buat teman-teman Bobotoh juga gitu ya. Ya minimal bolehlah cywar selama itu standar, dan kelihatannya juga memang standar saja gitu ya untuk cywar-nya, tapi berlanjut ke luar stadion. Nah, di luar stadion ternyata katanya diberitakan oleh surat kabar dari Thailand ya, supporter Persib yaitu Bobotoh memprovokasi supporter dari Ratchaburi FC. Nah, kita juga nggak tahu, tapi teman-teman bilang enggak kok, kita justru yang diomong-omongin gitu ya, segala macam lah. Mungkin Pak ejek-ejek. Nah, ini juga kita nggak tahu, yang jelas kita netral saja. Namun ya sedikit kericuhan memang terjadi di dalam dan di luar stadion gitu teman-teman. Jadi ini ada sedikit videonya, atau ya udahlah langsung aja kita saksikan videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Mangga. Baik, Bobotoh, itu sedikit videonya yang memang menjadikan salah satu referensi, kemungkinan ya berawal dari cywar di tribun gitu ya. Lalu berakhirnya ketika selesai pertandingan di keluar pintu masuk atau pintu keluar ya terjadi gesekan gitu. Tapi ya sudahlah, tidak ada yang terluka serius katanya, dan itu menjadi pembelajaran saja. Kalau mentality mah ya harus ada gitu ya, setiap kita away ya harus menjaga diri masing-masing maupun kelompoknya masing-masing teman-teman itu. Dan ini ada tambahan dari tim redaksi katanya, biar kita bacakan semua saja kekecewaan dari teman-teman Bobotoh biar lega gitu ya, kita juga ngerti lah rasanya kecewa itu bagaimana. Tapi yang jelas kita doakan sekali lagi Persib Bandung masih bisa remontada di GBLA di tanggal 18 nanti ya. Yang pertama ada dari akun @mariana_nana. Kang pan tanggal 18 teh mulai taraweh, eta jadwalnya digeser ente gitu ya. Tetap sama
tanggal 18 Februari leg kedua ACL 2 gitu ya. Di 16 besar Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC jam 19.15 sudah kick off. Jadi tidak ada pengunduran jadwal. Ingat ini AFC bukan I-League ya. Lalu selanjutnya Kang Infona, laga Borneo ditunda atau tetap tanggal 16? Ditunda Kasep, ini dari akun @Ilham Jainuddin. Kang Ilham ditunda menghadapi Borneo yang asalnya tanggal 16 Februari ditunda ke 15 Maret gitu ya. Lalu juga Fear Chan, waduh Fear_Chan gitu ya. Berat Kang untuk leg kedua ada apa dengan Persib? Waduh, ya berat mah kita pikul sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan Kak Udak bisa lah insya Allah ya. Lalu dari @Iwan Wiguna, Assalamualaikum Kang. Upami hoyong lolos ACL berarti kedah tiasa ngagolkeun opat di home atanapi kumaha? Iya betul, karena Waalaikumsalam saya jawab dulu ya untuk Kang Iwan Wiguna. Jadi tidak ada sistem agregat gol home dan away gitu ya. Jadi agregat gol yang standar saja. Kalau memang ada akumulasi, kan katakanlah Thailand, Ratchaburi menang di Thailand semalam tuh 3-0. Nah di Bandung atau di GBLA kita kalau mau lolos langsung ke babak 8 besar itu harus menang minimal 4-0 tanpa kebobolan. Jadi ya hitungannya kita menang menang 4-0 tuh lebih 1 gitu ya. Karena kalau memang mau merencanakan sampai dengan perpanjangan waktu ya minimal draw dulu 3-3 di GBLA tanpa kebobolan gitu ya. Jadi 3-3 agregat untuk akumulasinya. Nah di perpanjangan waktu nanti dilihat 2 kali perpanjangan waktu, kalau memang hasilnya masih sama, draw gitu ya 3-3, baru langsung ke adu penalti. Pokoknya mah sabubukna sampai dengan ada pemenangnya gitu ya. Jadi kalau mau menang tanpa ada perpanjangan waktu dan adu penalti langsung harus 4 gol sampai dengan 90 menit. Jadi tidak ada gol tandang gitu ya hitungannya. Lalu selanjutnya ini rata-rata sama, ada Kang Rama Nur Fajar nanya tentang sistemnya gimana gitu ya. Lalu juga ada Edi Qatar gitu ya, mau nanya kalau Persib menang 2-0 di home di Bandung gimana sistemnya, apakah beda selisih gol atau gimana? Iya, jadi kalaupun memang katakanlah Persib menang di GBLA 1-0, 2-0 gitu ya, nah ini masih tetap kalah gitu agregatnya, karena minimal tuh harus menang atau harus nyetak gol 3 gitu tanpa kebobolan, atau minimal menyamakan agregat skor dengan Ratchaburi FC yang mencetak 3 gol gitu ya. Itu baru bisa untuk ke perpanjangan gitu ya teman-teman, mudah-mudahan mengerti. Dan satu lagi aja lah ini ya, dari @Dani Randani 6066, kunaon Coach Bojan alim nyandak pelatih strikernya Kang? Ya ini sudah kita pernah bahas beberapa kali. Kemungkinan ya Bojan Hodak menghormati Igor Tolik di sini, lalu juga menghormati ada juga Miro Petris gitu dan jajaran pelatih yang lainnya. Dan ya bukan berarti Bojan Hodak mungkin nggak mau, tapi ya itu alasan paling kuatnya adalah ya mungkin sudah ada kepercayaan dengan asisten pelatih yang ada saat ini. Gitu aja teman-teman gitu ya, biar tidak berprasangka kemana-mana. Baik, mungkin teman-teman itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan dan informasi baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.